Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Lun. Berjumpa lagi hari ini dalam acara Serambi Podcast. Ini dialog kita hari ini menghadirkan Serambi Podcast dengan sesi bincang sosok. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, minal aizin wal faizin untuk semua pendengar atau penonton serambinews.com dimanapun berada. Hari ini saya sudah hadir di sini bersama saya, pemerhati sejarah dan budaya Aceh sekaligus kolektor manuskrip kuno, Tarmizi Ahmed, atau biasa kita sapa, lebih kita kenal Cik Midi. Lagi Cik, sorry. Beliau adalah salah seorang budayawan di Aceh yang selama ini dikenal sebagai kolektor manuskrip. Beliau memiliki begitu banyak koleksi manuskrip kuno dari berbagai zaman masa lalu, dan beliau juga sangat memahami soal isi dan apapun itu yang ditulis di manuskrip kuno. Mungkin hari ini kita akan bincang mengenai sosok beliau. Kenapa sih terpikir menjadi kolektor manuskrip kuno, dan kemudian juga kita akan membahas apa sih yang ada di manuskrip kuno itu. Jadi langsung saja Cik, pagi hari ini kita berbincang-bincang di hadapan Saudara Lun. Apa nih yang selama ini membuat kolektor manuskrip kuno itu dinilai terlalu penting? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Midi, pribadi, keluarga, dan semua keluarga besar dan para sahabat semua. Pada hari ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Aceh dan seluruh para komunitas budaya, sejarah dan adat. Mohon banyak dipermaaf mungkin selama ini baik di media elektronik, cetak, dan media sosial ada kekhilafan atau salah sehingga dapat menyinggung para saudara Lun di seluruh Aceh. Dengan tulus dan ikhlas kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Dinda Nasir, terima kasih banyak atas penghormatan dan kepercayaan dari Serambi Indonesia pada hari ini di suasana Hari Raya Tasyrik yang kedua pada bulan Zulhijjah ini, diundang untuk membicarakan beberapa hal yang selama ini kita bicarakan, kita diskusikan, menjadi narasumber, menjadi mengajar dan sebagainya tentang dari sosok saya pribadi, kemudian tentang koleksi-koleksi benda-benda bersejarah yang ada di tempat kita. Ya, ketika kita berbicara benda-benda bersejarah, artinya ini menjadi salah satu bukti otentik yang harus ditampilkan pada dunia pendidikan, pengkajian dan penelitian dalam ilmu sejarah, budaya, adat dan sebagainya. Dalam hal ini, kalau kita bicara sejarah, kita bicara Aceh pada masa lalu, tentu kita harus berbicara dengan dokumen. Artinya ada dokumen, ada hal yang bisa kita tampilkan. Jadi kita bicara sesuai dokumen. Jadi bicara sejarah, bicara dokumen. Jadi kalau bicara sejarah tanpa dokumen, untuk dijadikan sebagai referensi dunia pendidikan agak lemah sedikit.
Namun begitu, seperti Adinda Ansir tanyakan tadi, seberapa penting koleksi ini dan kenapa saya ini hobi menyimpan manuskrip yang ada di Aceh ini. Pada prinsipnya kita sebagai generasi yang harus bertanggung jawab, bertanggung jawab atas peninggalan para leluhur kita masa lalu, ya harus disimpan, harus digaji, harus diteliti sedetail mungkin agar kita mengetahui dan bisa melahirkan keilmuan baru yang ada di benda-benda tersebut, yang ada di manuskrip yang ditulis oleh para intelektual yang luar biasa di masa yang lalu. Nah, ini menjadi suatu apresiasi bagi kita di Aceh, bahwa tidak semua negara memiliki kasanah budaya yang luar biasa ini. Tapi walaupun bagaimana maraknya pembakaran dokumen masa lalu yang dilakukan oleh penjajah, namun ada tersisa buat kita di sini untuk menampilkan kekayaan itu sendiri sebagai refleksi, sebagai bukti bahwasanya Aceh berada pada tempat yang sangat tinggi dengan ilmunya, dengan peradaban keilmuannya. Kemudian membuktikan diri bahwasanya orang Aceh ini pada era tersebut sangat gemar untuk tulis menulis, yang disambut dengan generasi sekarang berbagai macam media. Tidak heran kita melihat masa lalu para indatu kita sangat gemar dalam tulis menulis segala peristiwa, segala yang terjadi pada masa lalu ditulis untuk menjadi dokumen, untuk menjadi bahan penting untuk kita, untuk menjadi bukti bahwa perjalanan hidup Aceh ini dari abad ke abad, ya, jadi membuktikan diri berada pada tatanan baik adat, sejarah budaya yang sangat tinggi. Oleh karenanya Aceh sering disebut dengan Aceh berperadaban yang sangat tinggi, ya. Artinya peradaban Aceh ini ya, termaktub dalam berbagai referensi sejarah di dunia. Jadi saya sendiri jarang mendengar peradaban Sumatera, peradaban Jawa, peradaban Indonesia, peradaban Asia. Jadi sering kita dengar dalam sejarah ada peradaban Aceh yang sangat tinggi gitu. Jadi dengan adanya itu semua, dengan adanya pernak-pernik sejarah yang kita tampilkan, kita pelihara yang selama ini, termasuk batu-batu nisan itu, menjadi suatu bukti ya, bahwasanya Aceh ini sudah pernah melakukan hal-hal yang belum dilakukan oleh generasi sekarang. Nah, berbicara tentang Aceh, kita berbicara tentang Islam. Berbicara Islam tentunya berbicara perjuangan. Jadi kalau berbicara masalah Aceh, kita sudah berbicara dengan agamanya, karena Islam sangat luar biasa di Aceh. Kemudian negeri yang tertua yang melahirkan Islam di Aceh ini, yang ditentangkan oleh orang-orang lain ke Aceh ini, Islam yang tertua, jadi dipasai pada abad ke-13. Kemudian dari manuskrip ini ya, disebarkan ke seluruh Nusantara hingga diperkenalkanlah dengan bahasa Melayu Jawi ini. Jadi lama-kelamaan menjadi bahasa yang sering kita gunakan ini. Nah, dalam manuskrip sendiri kita sebutkan aja dulu, ada beberapa bahasa. Ada beberapa bahasa dalam manuskrip. Yang pertama adalah bahasa Arab, yang kedua bahasa Melayu Jawi atau arah Jawa, orang Aceh katakan arah Jawa. Kemudian ada bahasa Aceh. Kemudian kalau kita lihat manuskrip dari abad 16, 17, 18, itu jarang digunakan bahasa Aceh dalam manuskrip. Ya lebih kepada bahasa Arab dan Melayu. Itu 16, 17 ya? Iya. Kemudian abad ke-19, pertengahan abad ke-19, orang Aceh sudah dalam manuskrip sudah sering kita lihat bahasa Aceh.
Itu menandakan bahwasanya ini masuknya sang penjajah. Tentu orang Aceh sendiri dengan berbagai macam teknik dan komunikasi media ini digunakan bahasa Aceh. Karena sesungguhnya para orang-orang Aceh masa lalu, para ulama-ulama Aceh masa lalu, dan pejuang-pejuang sejati Aceh masa lalu sudah mengetahui bahwasanya peran Senok Gronyo yang didatangkan oleh Belanda ke Aceh tidak masuk langsung, tapi Senok Gronyo lebih mempelajari dulu budaya dan adat dan bahasa yang digunakan di Aceh sebagai pengantar komunikasi apa saja. Jadi setelah diteliti, orang Aceh sering menggunakan bahasa Arab dan bahasa Melayu. Jadi Senok Gronyo sendiri mempelajari tentang adat dan budaya Aceh di Arab Saudi ya tentang hal ini. Artinya dia sangat luar biasa dalam memasuki Aceh ini, tidak begitu mudah dan tidak begitu dia langsung masuk. Karena persoalannya sekarang, persoalan daripada misi Belanda itu adalah untuk menjajah Aceh harus dulu diperang budaya dan adatnya. Budaya, adat dan agamanya harus memerangi dulu. Kalau ini tidak pudar, ini masih aktif sekali, ini susah untuk melawan Aceh seperti pengalaman yang lalu. Nah, oleh karena itu dia lupa mempelajari satu bahasa, itu bahasa Aceh. Sehingga waktu perlawanan begitu sengit pada abad-abad ke-18 itu orang Aceh menggunakan bahasa Aceh. Bahasa Aceh dalam sejarah Aceh itu digunakan oleh para orang Bintara, para di istana di saat-saat tertentu. Tidak kebiasaan, tidak sehari-hari menggunakan bahasa Arab dan bahasa Melayu. Jadi sangat tinggi komunikasi dan keilmuan di Aceh. Jadi pada masa lalu orang Aceh, anak-anak di Aceh setingkat SMP kita, dia sehari-hari sudah berbahasa Arab. Jadi kadang kita pada abad-abad yang canggih ini, anak-anak kita baru belajar bahasa Arab. Ya. Belajar bahasa Arab itu pun ada zawiyah yang tertentu yang berada di Aceh. Nah, itu jadi apapun peristiwa masa lalu, baik Aceh ini terkenal dengan 5 kerajaan besar di dunia, dan kemudian diplomasi dengan Turki dan sebagainya, ada istiadat, kanun Mughta Alam dan sebagainya, Mughta Saud. Nah, inilah catatan peristiwa masa lalu yang ditulis dalam manuskrip. Nah, yang sampai hari ini kita masih bisa lihat, masih bisa membaca, masih bisa mengkaji lebih lanjut untuk melahirkan apa yang terjadi pada masa lalu di Aceh, kemudian dibandingkan dengan masa kini. Nah, selanjutnya kalau saya dikatakan dengan Aceh ini, saya rasa apa yang dilakukan oleh orang Aceh dulu sebenarnya sudah habis, sudah tutup. Sudah dilakukan semua karena dia sudah berstatus dengan peradaban yang sangat tinggi. Tinggal kita hari ini, para generasi ini, untuk melanjutkan tongkat estafet para sufi dulu untuk mengimbangi keilmuan sekarang dengan keilmuan pada masa kerajaan. Artinya dipadu lebih mudah di saat negara kita yang menggunakan teknologi yang luar biasa. Orang dulu sudah melahirkan sesuatu karya tanpa teknologi dengan mengandalkan panjat-panjat celok. Jadi tidak ada penerangan, tidak ada kertas, tapi dia sudah bisa melahirkan karya-karya besar yang sampai hari ini terus dibicarakan, terus dikaji, terus diteliti, dan terus menjadi referensi keilmuan yang baru. Maka pada diri saya sendiri dengan teman-teman sering mengatakan ulama Aceh masa lalu adalah ulama lintas zaman. Artinya walaupun 4 abad yang lalu atau 500 tahun lalu beliau-beliau yang sudah tidak ada lagi, namun karya beliau, nama beliau tetap diabadikan di seluruh dunia.